Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Toto, Ibu Laila, dan Mbak Puri selaku dosen mata kuliah Komunikasi Penyuluhan Pertanian, serta teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Arif, yang kedua Arum Kumala, yang ketiga Khairul Cahyo, dan yang terakhir saya sendiri, Chania Mezita, selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Pada hakikatnya, penyuluhan pertanian merupakan suatu kegiatan berkomunikasi antara penyuluh dan juga petani. Komunikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Contoh komunikasi lisan pada komunikasi verbal yaitu ketika seorang melakukan dialog atau ketika kelompok dengan kelompok lainnya melakukan dialog atau diskusi. Atau bisa juga ketika seseorang melakukan panggilan telepon, itu juga merupakan contoh komunikasi verbal secara lisan. Kemudian, komunikasi verbal secara tulisan itu bisa berupa surat menyurat, tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan suatu proses komunikasi yang berupa isyarat-isyarat tubuh seperti lambaian tangan, gerakan kepala, gestur muka, dan lain sebagainya. Untuk memahami lebih lanjut tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Aduh, kenapa Pak? Ini kok kelihatannya sangat sedih sekali gini. saya gagal panen, Bu. Loh, kok bisa gagal panen Pak? Kurang tahu, Bu, ini kenapa? Padahal saya juga udah pakai benih yang bagus kan. Terus saya juga udah pakai pupuknya itu juga yang banyak. Tapi kok hasilnya kok malah begini? Hah? Bapak beli banyak pupuk? Berapa banyak Pak? Saya ngasih itu 2 kali, Bu. Sehari itu 2 kali. Pagi saya kasih, terus sore juga saya kasih. Kan pupuk kan bagus buat tumbuhan, Bu. Dia juga buat nutrisi juga bagus, makanya saya kasih 2 kali dalam sehari, Bu. Wah, kalau dugaan saya ya Pak, ini gagal panen itu karena kelebihan pupuk Pak ini. Enggak lah, Bu. Kan pupuk kan semakin banyak semakin bagus. Ini kan juga kayaknya sih gara-gara benihnya, bukan gara-gara pupuknya. Enggak lah Pak, kita kan pakai benih yang sama. Tanaman saya nyatanya bagus Pak, tumbuhnya dengan subur, panennya juga banyak. Oh, kayaknya sih gara-gara benihnya, Bu. Mungkin benihnya kan kita sama nih. Mungkin benihnya Ibu itu nggak kadaluarsa. Nah, sedangkan benihnya saya itu kadaluarsa. Jadinya ya udah. Begini sih gagal panen. Enggak Pak, itu enggak mungkin sih Pak. Kalau benih kadaluarsa, kita itu belinya di toko yang bagus kok Pak. Itu kemungkinan karena kebanyakan pupuk Pak. Oh, enggak lah, Bu. Pasti gara-gara benihnya, Bu. Yakin saya, Bu. Yakin. Udahlah Pak, daripada kita berdebat nih, nanti nggak ada habis-habisnya. Kita tanya aja Pak ke penyuluh. Mungkin penyuluh bisa kasih solusi Pak. Oh iya ya, benar juga ya Bu ya. Ya udah Bu, saya setuju Bu.
Mari Pak, kita Jadi, pergi ketemu sekarang. ya siap Bu, mari. Halo, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Cahyo dan Ibu Arum. Udah nih, pagi-pagi datang ke rumah. Kenapa nih Bapak Ibu? Sebelumnya duduk. Silakan duduk. Oh iya siap Bu, terima kasih. Ini mau disiapin apa nih? Mau teh atau kopi? Wah, nggak usah repot-repot Bu, nggak usah. Repotin. Oh, nggak apa-apa, Iya, Pak. Nggak apa-apa. ya sudah Bu, terima kasih. Kenapa Bapak dan Ibu Arum? Apakah ada masalah? Ini maaf ya Bu, pagi-pagi ganggu waktunya. Iya, Kita Bu. kesini itu mau konsultasi Bu. Kami itu ada masalah gitu Bu. Masalah apa nih Bapak? Ibu? Jadi gini nih Bu, kemarin kan saya nanam padi, terus sekarang itu gagal panen. Saya tuh bingung, terus istilahnya apa ya, mumet lah istilahnya. Itu kenapa kok bisa gitu? Padahal benihnya juga sama kayak buah arum. Terus saya udah ngasih pengairan yang bagus. Terus kemudian pupuknya itu udah saya kasih juga banyak Bu. Tapi kok malah gagal itu kenapa? Wah, hebat sekali Bapak Cahyo. Walaupun mengalami gagal panen, tapi tetap semangat. Ini Pak Cahyo perlu kita tiru ini untuk kedepannya. Ini Bapak Cahyo mengalami gagal panen ya Pak? Iya betul Bu. Kalau boleh tahu ciri-ciri tanamannya sekarang ini bagaimana Pak? Apakah daunnya menguning atau apakah daunnya layu? Kalau tadi ya Bu, saya itu kan lihat Bu di kebun itu daunnya itu kayak menguning gitu Bu, kayak terbakar, kemudian layu juga Bu. Oh, kalau dilihat dari ciri-cirinya ini, sepertinya ini Bapak Cahyo ini kelebihan pupuk dalam penggunaannya. Bapak Cahyo emangnya menggunakan pupuk berapa kali dalam sehari, Pak? Itu tuh saya pakai pupuk itu 2 kali Bu dalam sehari. Pagi saya kasih, terus kemudian sore juga saya kasih. Kan soalnya kan pupuk kan bagus buat tanaman. Tapi ya itu seperti yang dibicarakan sama Bu Arum tadi, pinggir daunnya itu terbakar, bahkan sebagian itu udah mati semua Bu. Kayaknya ini Bapak Cahyo terlalu berlebihan dalam penggunaan pupuknya. Melihat dari ciri-ciri yang telah disebutkan Ibu Arum tadi, sepertinya kelebihan dalam penggunaan pupuk ya Bu Arum ya? Iya Bu, tadi saya juga bilang gitu, tapi Pak saya itu ngeyel Bu. Wah, Tapi Bu nih Bu, tak Bu Ibu. iya, Kan iya. saya pernah dengar kalau pupuk itu sangat baik buat tanaman Bu. Benar sekali Pak Cahyo. Pupuk itu memang sangat baik sekali untuk tanaman kita. Namun yang dikatakan Ibu Arum tadi juga sangat benar sekali dalam penggunaan pupuk pada tanaman itu harus sesuai dengan aturan dan sesuai dengan dosisnya. Pak Cahyo, tanaman itu seperti tubuh kita dan pupuk itu seperti makanan kita. Nah, jika kita memakan makanan yang berlebihan dan tidak terkontrol, kira-kira bagaimana itu dampaknya? Kekenyangan terus sakit. Bu, sakit Bu. Nah, betul sekali. Jadi begitu juga jika kita memberikan pupuk secara berlebihan dan terus-menerus tanpa dengan aturan dan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan, maka tanaman kita akan mengalami kematian dan lalu kita akan mengalami gagal panen, Pak. Begitu. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, betul tuh Bu, betul. Ibarat kita meminum obat. Tentunya meminum obat itu kita tidak berlebihan kan, Pak, Bu? Iya betul. Iya Bu. Nah, jadi bagaimana? Apakah Bapak Ibu masih ingat
aturan dan dosis jika kita menggunakan pupuk pada tanaman padi? Saya nggak ingat, Bu. Kalau seingat saya ya Bu, pemberiannya itu 3 kali. Yang pertama itu saat umur 7 sampai 10. Pemberian kedua itu umur 21 sampai 25. Pemberian pupuk ketiga itu umur 30 sampai 35, Bu. Kalau nggak salah. Benar sekali Bu Arum. Benar sekali yang telah disebut Bu Arum tadi. Itu merupakan cara-cara dalam penggunaan pupuk pada tanaman. Nah, saya ingin menawarkan nih pupuk yang harganya murah, kualitasnya tentunya terjaga, serta ramah lingkungan. Apakah Bapak Ibu tahu pupuk apa? Apa nih, Bu? Belum tahu tuh, Bu. Belum tahu, Bu, kami. Nah, ini itu namanya pupuk organik. Di mana pupuk organik ini harganya sangat terjangkau loh Pak, Bu. Selain itu, pupuk organik ramah lingkungan. Jadi, jika kita menggunakan pupuk organik ini, tentunya tidak ada efek samping yang akan ditimbulkan selanjutnya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, saya ada kenalan nih Pak Bu, namanya itu Bapak Arif. Nah, Bapak Arif ini seorang ahli di bidang pupuk organik. Nah, apakah Bapak Ibu kenalan dengan Bapak Arif? Mau, Bu. Mau, Bu. Boleh. Mau banget sih, Bu. Nah, mari kita ke tempat Bapak Arif. Selamat Ya, pagi siap, Bu. Bapak Arif. Apa kabarnya nih? Halo, selamat pagi Bu. Baik Bu, alhamdulillah sehat. Waduh, ada apa ini rame-rame kesini nih? Apa ya, ada yang bisa saya bantu Bu, Pak? Iya nih Pak, Bapak Cahyo dan Ibu Arum ini ingin mengenal lebih lanjut mengenai pupuk organik yang dijalankan saat ini. Oh alah, tentu saja boleh dong Bu, Pak. Apalagi di tempat saya ini produksi pupuk organik yang sangat bagus. Ayo langsung saja kita ke tempat prosesnya Pak, Bu. Iya Pak. Oh, jadi ini tuh yang namanya pupuk organik. Benar sekali Pak. Ini tuh yang namanya pupuk organik. Ya Pak baru tahu ya. Bapak dan Ibu sekalian, tahu nggak kenapa diberi nama pupuk organik? Kalau saya sih kurang tahu, Pak. Kalau menurut saya, Pak, mungkin karena bahan-bahan yang digunakan ini alami gitu, Pak, di alam gitu. Oh iya Bu, benar sekali. Ini tuh pupuk organik yang dibuat dari bahan alami. Pupuk yang dibuat dari hasil-hasil kotoran hewan, yaitu kotoran hewan kambing, ayam, dan lain-lain. Oh, jadi istilahnya kotoran kambing itu ternyata juga bagus tuh buat tanaman. Jadi di rumah saya tuh banyak Pak kotoran kambing. Itu saya buang semuanya itu di bawah pohon. Terlebih lagi di bawah pohon rambutan itu. Wah, sangat bagus itu Pak. Apakah Iya. Bapak melihat itu ada perubahan dari pohon rambutan itu Pak? Apa misalkan nih Jadi Bapak kalau melihat saya pertumbuhannya? Bapak Oh, lihat jadi pertumbuhannya apa? iya, jadi gini Pak. Saya lihat itu kan saya ada 4 pohon rambutan. Satu pohon itu saya sering buangin kotoran hewan kambing itu saya di bawahnya itu. Nah, yang berbuah itu sama yang tumbuhnya lebih cepat itu ya satu ini doang. 3 yang lain itu sampai sekarang tuh belum tumbuh sepesat yang ini sama belum berbuah. Beda sama yang lain. Nah, sudah terbukti kan Pak? Iya Pak, betul ya. Tapi kan pupuk kimia kan juga bagus Pak. Kenapa harus organik? Memang Pak pupuk kimia juga bagus. Tapi ada tapinya nih. Pupuk kimia itu mempunyai efek samping Pak. Jika kita gunakan lama-lama akan merusak unsur hara tanah Pak. Ibarat nih tubuh kita, kalau kita terus-terusan mengonsumsi makanan yang berkimia, maka lama-kelamaan tubuh kita akan rusak Pak. Walaupun sama-sama bikin kenyang, tapi efek yang didapatkan sangat berbeda.
Oh iya ya, betul juga ya Pak ya. Kan saya sering tuh istilahnya makan sayur dari kebun saya sendiri juga. Terus saya juga pernah istilahnya makan junk food lah yang ada di biasanya saya beli-beli itu siap saji. Itu di badan saja beda Pak antara yang istilahnya dari kebun sendiri yang organik, yang tadi disebutkan organik itu sama yang istilahnya itu makanan siap saji ya. Ternyata betul ya Pak ya. Iya dong Pak, pasti itu mah. Oh ya udah Pak, nanti saya coba untuk menggunakan pupuk organik ini terus juga sama nanti kita kasih tahu ke teman-teman ya Bu Arum ya nanti ya. Iya Pak, nanti teman-teman kita kasih tahu Pak, suruh pakai pupuk organik ini. Iya benar. Harus sekali. dong. Apalagi di tempat saya ini pupuk organiknya sangat bagus Pak Bu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kemari beli pupuk saya Bu ya. Terus siap Bapak Arif. Pastinya kami akan berkunjung lagi dengan petani-petani lainnya ke toko Bapak Arif ini. Terima kasih juga atas informasinya ya Bapak Arif. Oke Bu, sama-sama. Terima kasih juga. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.